Kita sedang berbicara tentang investigasi kasus polisi tembak polisi di Rumah Jenderal, dan memang ada beberapa hal yang terus ya menyeruak ke publik dan kembali ya menjadi diskusi dan analisa begitu. Termasuk juga istri dari Irjen Pol Verdi Sambo ini dan juga Bahara E ini meminta perlindungan kepada LPSK. Kalau Pak Sugeng ada komentar nggak? Ini kan Ya, saya justru mau bertanya nih ya, LPSK ya harus memeriksa toh, ya ya kan? 30 hari. Kan yang namanya minta perlindungan kan ada potensi ancaman yang membahayakan atau yang membuat mengintimidasi. Iya. Pelakunya ini kan sudah mati nih kalau dibilang dia pelakunya, ya. Dia sudah mati dan dia bukan satu organisasi geng yang punya banyak anggota. Jadi harus dirasionalisasi. Ibu Putri ini terancam oleh apa? Oleh siapa? Iya. Orang udah kecuali dia masih hidup, Iya. ya. Kalau untuk Bahara E-nya? Baradae juga saya heran. Bahkan dia bisa kemudian mengakhiri ancaman yang membahayakan Ibu Putri dengan menembak itu, kemudian dia diancam oleh siapa? Atau mungkin menarik harus dilindungi Baradae. Ya, Iya, sebagai saksi ya. Sebagai saksi dia harus dilindungi nih, justru ya. Karena pada dirinya terdapat informasi yang sangat penting. Mengapa dia menembak? Kalau memang dia menembak, ya, mengapa? Ya, kalau Ibu Putri berhak meminta perlindungan, tapi harus dirasionalisasi ancaman apa yang nyata akan berpotensi membahayakan beliau. Baik. Ibu Putri harus terbuka apa ancamannya. Kita akan lihat begitu apakah LPSK memberikan perlindungan itu atau tidak begitu ya. Baik, saya ke Kompolnas. Ini kalau berbicara tentang langkah-langkah tadi sudah ke Jambi, kemana lagi yang akan dilakukan, Pak Albertus? Kami tentu ke Jambi, kemudian sudah lalu ke TKP kita dalami terus, semua terus kita ikuti, termasuk bagaimana penyidik sudah melakukan dan pengembangannya akan nanti paparan ke kita. Di paparan itulah nanti akan kita temukan ada yang janggal atau tidak, ada yang kurang lengkap atau tidak. Nah, itu belum dilakukan itu proses paparan itu apa. Mereka kan pasti, tapi kita berharap setelah penyidikan berjalan nanti ada proses rekonstruksi. Karena rekonstruksi memang bukan alat bukti, tetapi rekonstruksi itu akan merangkai potongan-potongan pasal-pasal ini menjadi satu rangkaian yang jelas. Ya, itu yang nanti akan kita dorong ke sana, Mas. Ya. Baik, apakah ini juga tadi kalau dalam bahasa Pak Sugeng satu tarikan napas antara dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri dari Kadipropam dan juga laporan dari keluarga Brigadir J terkait dengan dugaan penganiayaan dan pembunuhan berencana? Itu nanti, Mas, ini kan penyidik kan menanyai saksi-saksi. Ketika nanti ada rekonstruksi, itu rangkaian itu kan ketemu dalam satu cerita. Dari situ kita baru bisa bicara. Kalau sekarang ini masih parsial. Kompolnas nggak pada posisinya kalau ngomong sekarang. Kita harus bicara dengan setelah fakta yang ada, analisisnya harus juga rasional masuk akal. Karena kalau kita asal bicara, nanti kemudian muncul lagi spekulasi kejanggalan. Baik, tapi titik berat dari kejanggalan demi kejanggalan yang menurut Kompolnas ini perlu untuk didalami dari apa yang dilakukan oleh polisi itu di mana sebetulnya? Saya kira sudah berkembang di publik cerita-cerita yang nggak masuk akal atau secara logika tidak tepat. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana kita meminta ahli untuk nanti menjelaskan kejanggalan itu. Karena seperti misalkan soal bam, soal sayatan itu tentu forensik. Soal ada rekoset itu tentu ahli balistik. Soal CCTV rusak itu tentu oleh ahli IT atau teknologi. Itu nanti penjelasan itu sekarang ini belum kita peroleh semua. Kita minta para expert ini untuk nanti menjelaskan sesuai dengan kompetensinya. Ya. Baik, tapi untuk pelimpahan kasus ke Polda Metro Jaya itu sudah tepat ya? Saya kira dengan situasi seperti sekarang ini harus diangkat yang lebih tinggi. Karena ini kan menyangkut banyak aspek ya. Kemudian keputusan Kapolri untuk sementara menggantikan Kadipropam yang dinonaktifkan oleh Pak Kapolri, saya kira relevan karena Kapolri kan bintang 3, sehingga akan lebih, kalau hanya diganti orang sama bintang 2 nanti jadi masalah. Dengan bintang 3 kan secara struktural akan lebih mudah dalam koordinasi. Jadi langkah-langkah ini saya kira temuan di lapangan ini kan banyak hambatan sehingga
memang ditempuh berbagai cara seperti penonaktifan, kemudian menempatkan bintang 3 sebagai pejabat pejabat Kadifropam. Saya kira ini salah satu cara yang merupakan upaya dalam rangka mencoba mencari titik terang, Mas. Ya. Baik, tapi kalau tadi tim kuasa hukum mengatakan bahwa polisi keberatan untuk melakukan otopsi ulang, apakah ini memang bisa direalisasikan? Walaupun tadi itu sudah dimintakan. Justru itu yang akan kami tanyakan, di mana keberatannya. Baik. Dan hari ini ada penjelasan mengenai hal itu, katanya Kadif Humas akan melibatkan Komnas HAM. Penjelasannya, karena memang kewenangan itu di Kompolnas juga punya kewenangan soal itu. Baik. Karena kita sekarang mengawal, kita mau tanya apa alasannya, sehingga nanti publik juga, kita kan posisi di tengah-tengah, Mas. Ini ada statement resmi, ini ada publik yang seperti itu, kita mencoba untuk menengahi itu sesuai dengan tupoksi kita. Ya, saya ingin ke Pak Moris, dari keterangan-keterangan yang didapat versi keluarga tentu saja, ini hal apa lagi yang sebetulnya memposisikan bahwa Brigadir J ini adalah korban? Ya, gimana, Mas? Diulang. Hal apa lagi yang ditemukan oleh keluarga yang memposisikan Brigadir J ini adalah korban? Ya, karena dari awal bisa kita ketahui bersama, dari pengumuman yang dilakukan juga terjadi kejanggalan, dan terutama tentunya dari luka-luka yang ada di jenazah itu yang mungkin menelatar belakangi dugaan kejanggalan yang kita temukan. Iya. Baik. Adakah hal-hal yang memang menguatkan posisi dari, karena kan sempat juga dalam keterangannya bahwa Brigadir J ini adalah pelaku kekerasan seksual begitu. Hal inilah yang kami kecewakan, karena kalau dikatakan pelaku, nggak mungkin seorang ajudan, apalagi katanya supir, karena kan ini berbeda-beda nih. Ada yang bilang ajudan, ada yang supir berani melakukan pelecehan terhadap istri komandannya. Mungkin kita ketahui bersama, dalam posisi sebagai supir ataupun ajudan ke istri komandan, saya rasa tidak betul lah. Baik. Terakhir, korban melakukan pelecehan. Baik, terakhir harapannya dari pihak keluarga, Pak Moris, silakan. Harapan dari pihak keluarga bagaimana kasus ini diungkap secara transparan, dan kami berharap sih agar tim yang sudah dibentuk, tim gabungan ini lebih ke mereka yang menangani, tidak lagi melimpahkan kasus ini ke Polda Metro, karena ini kan satu rangkaian, satu peristiwa. Jadi dan tim sudah dibentuk. Jadi kita juga tujuan kita melapor kemarin ke Mabes Polri bagaimana agar kasus ini diproses dan ditangani oleh tim gabungan independen yang sudah dibentuk Kapolri. Itu harapan keluarga. Baik, ya, ada harapan keluarga, ada harapan publik tentu saja. Kompolnas bisa menyampaikan apa untuk sementara ini? Sementara ini kami sudah bekerja. Kami ingin menjadikan apa yang menjadi statement Pak Kapolri transparan, akuntabel, scientific reflection itu bukan lip service. Itu harus menjadi fakta, sehingga kami memang ini menyangkut soal kredibilitas Polri, kredibilitas institusi Kompolnas maupun institusi yang lain yang dilibatkan. Sehingga tentu kita butuh support dari masyarakat, jangan hanya masyarakat, tapi juga pengawasi kita, korporasi pengawas, tapi juga diawasi juga oleh orang lain, sehingga kerja kita bisa lebih profesional sesuai dengan yang diharapkan oleh publik. Ya. Baik, terakhir dari IPW, akankah kita menemukan titik terang dari kasus ini? Akuntabilitas, objektif, transparan yang dijanjikan itu mohon ditaruh dan diingatkan di bawah perintah Presiden. Presiden mengatakan tadi sudah dikutip oleh Pak Albertus ya, ungkap, jangan ditutup-tutupi, tegakkan keadilan. Ya, jadi itu saja yang saya mau sampaikan sebagai penutup. Baik, ya kita tentu saja menunggu ya dari hasil yang dilakukan oleh tim khusus ini. Tentu saja ini untuk keadilan dari semua pihak yang sekarang sedang menunggu, termasuk juga publik. Terima kasih Pak Sugeng, terima kasih Pak Albertus, terima kasih Pak Moris atas waktunya sudah berbagi informasi malam hari ini di MNC News Prime. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini,
Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajat Pratma. Sampai jumpa.